Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bisa berjumpa kembali dengan pembahasan mengenai hereditas atau pewarisan sifat bagian yang kedua mengenai penyimpangan semu hukum Mendel. Ya, sebelumnya kita sudah mengenal seperti apa itu hukum Mendel 1 dan 2. Baik, kita akan langsung menuju ke materi penyimpangan semu hukum Mendel. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan dalam memahami materi ini. Ya, yang pertama mengenai penyimpangan semu hukum Mendel ini, kita harus tahu dulu ya, bahwa pada kenyataannya kebanyakan sifat yang diturunkan dari induk ke keturunannya tidak sepenuhnya mengikuti hukum Mendel. Misalnya pada persilangan monohibrid, tidak selalu menghasilkan perbandingan fenotip 3:1, karena terkadang ada yang menghasilkan perbandingan yang lain, misalnya 1:2:1. Begitu pula pada persilangan dihibrid, tidak selalu menghasilkan perbandingan fenotip 9:3:3:1. Karena terkadang ada yang menghasilkan perbandingan yang lain, misalkan 12:3:1, 9:3:4, 15:1, dan lain-lain. Masih banyak yang lain. Nah, semua hasil tersebut tidak sesuai dengan hukum Mendel. Namun, jika diperhatikan, angka-angka yang dihasilkan merupakan variasi dari perbandingan 3:1 dan 9:3:3:1. Ya, seperti ini. 3:1 berarti gabungan dari ini. Ya, 12:3:1 berarti sebenarnya ini bergabung di 12. 9:3:4 berarti ini bergabung. 15:1 berarti ini yang bergabung. Seperti itu. Oleh sebab itulah peristiwa ini disebut penyimpangan semu hukum Mendel. Jadi menyimpang tapi semu begitu ya. Penyimpangan ini terjadi akibat adanya interaksi alel dan juga interaksi gen. Interaksi alel. Pada bagian ini kita akan membahas mengenai penyimpangan hukum Mendel akibat adanya interaksi alel yang tidak bersifat dominan resesif. Ya. Di antaranya ada yang disebut dengan dominansi tidak sempurna, intermediate ya. Kemudian ada yang disebut kodominan, ada yang disebut alel ganda atau alel majemuk, ada yang disebut dengan alel letal. Nah, ini adanya interaksi antara alel-alel dalam satu gen ya yang tidak bersifat dominan resesif, ini menyimpang dari hukum Mendel karena hukum Mendel itu dominan resesif. Ya, misalkan kalau ada P besar ketemu P kecil, maka udah pasti 3:1 mengikuti P besar, sifat P besar yaitu ungu misalkan bunga. Ya, sementara resesifnya adalah putih P kecil, maka 3:1 itu ungu 3, putih 1. Ternyata tidak seperti itu untuk ini, untuk dominansi tidak sempurna, untuk kodominan, untuk alel ganda dan alel letal. Nah, sekarang kita bahas dominansi tidak sempurna atau intermediate ya. Pada dominansi tidak sempurna, sifat alel dominan tidak menutupi sifat alel resesif sepenuhnya, alias dominansinya tidak sempurna. Akibatnya individu dengan genotip heterozigot ya, memiliki fenotip sifat antara dominan resesifnya, intermediate. Jadi seperti ini, kalau di sini bunganya merah, ini putih, ternyata keturunan pertama itu ya, kan ini M besar, M kecil, ini keturunan pertamanya F1-nya jadi M besar, M kecil, bukannya merah. Kalau menurut Mendel itu, hukum Mendel itu harusnya kan ke merah. Ternyata ini menyimpang, malah jadi pink, dan pink itu adalah setengah dari sifat merah atau antara sifat merah dengan sifat putih begitu. Nih ya, ini terjadi pada tumbuhan Snapdragon misalnya. Ya, Antirrhinum sp. Tumbuhan berbunga merah dikawinkan dengan tumbuhan berbunga putihnya. Ini ya. Ternyata menghasilkan seluruh anakan di generasi pertama ini adalah bunganya pink atau merah muda. Kemudian sesama tumbuhan pink ini disilangkan. Di sini nggak digambarkan. Pokoknya disilangkan. Hasil anakannya ternyata 25% yang M besar berarti ya. Itu adalah merah. 50% yang M besar M kecil. Ini adalah pink. Dan 25%-nya yang M kecil ini berwarna putih. Kalau
hukum Mendel ini kan M besar M kecil itu karena M besar dominan terhadap M kecil, maka akan menang sifat merah. Maka ini akan merah yang 3 ini seharusnya. Tapi kalau dominasi tidak sempurna, tidak. Ini fenotip baru, yaitu pink gitu. Dalam hal ini penyimpangan dari hukum Mendelnya yaitu munculnya fenotip baru yang berbeda dengan kedua induknya. Induknya kan merah dan putih nih. Ya, ternyata ada anakannya yang fenotipnya baru yaitu merah muda. Sifatnya itu setengah dari sifat dominannya. Setengah dari merah atau di antara sifat dominan resesifnya. Merah muda itu kan antara merah dengan putih ya. Sifat antara tersebut muncul dari genotip yang heterozigot. Jadi ini tidak mendominasi sepenuhnya. M besar ini tidak mengalahkan atau menutupi M kecil seluruhnya. Jadi merah nggak menutupi putih seluruhnya. Kalau di hukum Mendel kan ini ke bawah merah semua, ini yang ini dua ini ke bawah ke sini. Tapi kalau di dominasi tidak sempurna ini menjadi fenotip baru yaitu pink gitu ya. Berikutnya kodominan. Lihat ini contohnya pada sapi ya. Interaksi dua alel yang mana keduanya tidak saling menutupi alias sama dominansinya. Ya, kodominan, sama-sama dominan atau dominannya masing-masing gitu ya. Dominansinya sama. Akibatnya, karena kodominan, individu dengan genotip heterozigot memiliki fenotip baru yang berbeda dengan kedua induknya. Misalnya pada sapi, sapi merah dengan genotip R besar ini dikawinkan dengan sapi putih dengan genotip W besar. Sebetulnya ini CR besar gitu. Kalau ini CW besar. Saya hilangkan C-nya saja supaya nampak ya. Ini gen R dengan gen W itu sama satu gen. Gitu. Tapi yang ini alelnya R, yang ini alelnya W gitu. Ya. R besar, W besar. Kemudian ketika gabung jadi R besar, W besar begini. Ya. Nah, sapi yang genotipnya campuran begini, ini disebutnya sapi Roan. Roan atau apa ya baca? Ini ada sapi coklat kemerahan dengan bercak warna putih atau sapi putih bercak merah keemasan. Ya, atau coklat kemerahan. Kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian sesama Ron ini disilangkan lagi. Ternyata hasil anakannya adalah ya sama seperti persilangan itu di hukum Mendel 25% ya. Nanti 25 ketika RW dengan RW ini disilangkan nanti akan jadi RR lagi, kemudian jadi RW 50%, kemudian jadi WW 25%. Jadi yang merahnya 25%, yang ronnya 50% dan yang putihnya 25%. Nah, ini kan mirip-mirip dengan intermediate ya sebetulnya. Misalkan ya kalau kita lambangkan ini M besar, ini adalah M kecil. Ini jadi M besar, M kecil gitu ya. Kemudian M besar, M kecil disilangkan menjadi 1 M besar, 2 M besar, M kecil, 1 M kecil. Ya. 25%, 50%, 25%. Sama kan? Tapi yang membedakannya adalah jika pada intermediate atau dominasi tidak sempurna, fenotip barunya di sini itu muncul sifat antara dominan dengan resesif. Sedangkan pada kodominan, sifat ini memang benar-benar sifat baru yang bukan setengah dari sifat dominan. Bukan sifat di antara dominan resesif. Contoh, ini ini kan merah katanya gitu ya, merah kecoklatan. Ini adalah putih. Kok nggak jadi coklat muda atau merah muda jadi pink gitu ininya? Enggak. Ya. Atau misalkan kalau ini sapinya hitam, ini sapinya putih gitu. Nggak jadi sapi kelabu gitu. Tapi justru membentuk apa? Membentuk genotip baru. Membentuk fenotip baru yaitu ron. Contoh lainnya pada ayam blue Andalusia sebetulnya ya ada. Contoh yang lain dari kodominan. Ayam hitam disilangkan dengan ayam putih. Yang ayam hitam H besar gitu ya. Ayam putih H kecil nanti jadi H besar H kecil ternyata jadi blue Andalusia. Ya, warnanya agak hitam kebiruan.
ayam blue Andalusia. Itu kan beda. Kenapa nggak jadi ayam abu-abu gitu ya, hitam dengan putih? Nah, karena bukan intermediate, tapi kodominan. Jadi gen ini, mohon maaf, alel ini, alel R dengan alel yang ini, ya itu sama kuat. Tidak saling menutupi, ya, tapi memunculkan masing-masing. Begitu, memunculkan dominansi masing-masing. Begitu. Berikutnya adalah alel majemuk atau alel ganda. Lebih tepat alel majemuk ya. Merupakan fenomena adanya 3 atau lebih alel tuh kan. Kalau 3 itu lebih dari 2, kalau ganda konotasi di kita adalah 2 ya. Merupakan fenomena adanya 3 atau lebih alel dari suatu gen. Biasanya kan kalau gen itu 2 ya. Umumnya satu gen itu hanya 2 alel sebagai alternatifnya. Ya, kalau alel majemuk itu lebih dari 2. Alel majemuk dapat terjadi akibat adanya mutasi pada DNA yang menyebabkan variasi alel. Ya. Misalkan biasanya kan alel itu M besar, alel dominannya gitu. M kecil, itu alel resesifnya. Ternyata ini bukan hanya M besar, M kecil, tapi ada M besar, ada M kecil, ada M aksen, ada M double aksen, ada M plus, ada M tahu, M tempe, dan lain sebagainya. Misalkan begitu. Pokoknya gennya mah gen M, ya, mengkode karakter yang sama, tapi ya tidak dikode oleh satu atau 2 alel saja, tapi lebih dari 2 alel. Begitu. Contoh alel ganda misalnya pada golongan darah manusia sistem ABO, yang mana terdapat 3 macam alel, yaitu IA, IB, dan I0. Oh, ini 0 sebetulnya. Nanti akan dibahas berikutnya. Ini kan 3. IA, IB, I0. IA dan IB sama-sama dominan, ya. I0 resesif. Kalau ketemu IA dengan IB nanti golongan darah AB. Kalau ketemu IA dengan I0 golongan darah A. Kalau IB ketemu dengan I0 golongan darah B. Ya, seperti begitu. Golongan darah O itu baru I0, I0, O. Kalau IA dengan IA, ya A. IB dengan IB, ya B. Begitu. Nanti akan dibahas lebih detail berikutnya. Pada hewan, contoh alel majemuk misalnya pada warna rambut kelinci yang dikendalikan oleh 4 macam alel, yaitu C+, CCH, CH, dan C. Di tempat yang lain ini C+, ini C besar aja. Kombinasi dua alel dari alel tersebut akan menghasilkan warna rambut kelinci yang beragam. Misalkan C plus kalau ketemu dengan C plus lagi apa ya? C plus kalau ketemu dengan CCH apa ya? C plus ketemu CH apa ya? C plus ketemu dengan C apa ya? Oh gitu. CCH ketemu CCH apa? CCH ketemu dengan CH apa? Terus begitu. Maka kita bisa lihat kemungkinan genotipnya. Lihat. Ternyata kalau C plus hitam, C plus CCH hitam, C plus CH hitam, C plus C hitam. Maka sebenarnya dari sini ke sini ini menunjukkan dominansi. Kalau ketemu C plus dengan CCH yang menang C plus alelnya. Kalau CH ketemu dengan CCH yang menang CCH. Kalau CH ketemu dengan C kecil, CH yang menang. Nah, C plus itu tipe liar, CH itu sinsila, CH itu adalah Himalaya, C kecil albino. Ini yang paling resesif. Tuh lihat. Kalau Himalaya itu harus yang mengandung H kecil. CH. Pak ini CH juga kan kalah dengan CCH. Jadi yang menangnya Cinsila. Ya. Pak ini kan ada C kecil, kenapa nggak albino? Karena ada CCH, berarti Sinsila. Ini juga ada C kecil, tapi kenapa hitam? Kan ada C plus. C plus itu sifat hitam, tipe liar. Ini hitam. Sinsila ini kelinci hias nih, Sinsila sama Himalaya. Kalau ini kelinci kampung, ini kelinci liar. Biasanya begini. Jadi bule atau albino kalau mau di kelinci mah kampungan itu. Kalau di kita kan manusia, wah bule hebat gitu ya, dari luar negeri gitu. Kalau di kelinci albino atau bule itu adalah kampungan, kelinci kampung. Kalau ini Himalaya kelinci hias ya. Yang di moncongnya atau di ujung telinganya, ujung kaki, ujung ekor itu warnanya hitam ya, jadi hitam putih. Ini kelinci mahal. Ini yang berbulunya sinsila itu perak atau abu-abu muda, silver ya. Ini yang mahal-mahal tuh yang ini. Iya mah 15 ribuan gimana ya, seperti gitu. Ini salah satu di mana alel majemuknya, lihat ada 4 ini alel yang mengkode satu karakter yang sama, yaitu apa? Rambut kelinci. Bukan bulu ya, kalau bulu itu untuk unggas. Rambut kelinci. Kalau ini golongan darah lihat 3, hiji, 2, 3.
Ya, kalau yang tadi kan karakter warna bunga misalkan hanya dikendalikan oleh alel M besar dan M kecil aja gitu. Karakter bentuk biji hanya B besar, B kecil aja gitu. Nah, ini kan bukan. Alelnya ada 1, 2, 3, yang ini alelnya ada 4. Begitu. Itu alel majemuk atau alel ganda. Berikutnya alel letal. Apa letal dalam bahasa Inggris? Mati ya, kematian. Merupakan alel yang kehadirannya pada genotip dapat menyebabkan kematian pada individu yang memilikinya, yang memiliki alel tersebut. Alel letal, alel kematian. Kematian itu terjadi karena alel tersebut membawa gen yang menumbuhkan karakter vital bagi kelangsungan hidup individu tersebut. Ya, alel tersebut adalah alel pengkode sifat atau karakter yang vital, ya, sehingga ini sangat mempengaruhi kehidupan, kelangsungan hidup individu tersebut. Kehadiran gen letal pada genotip akan membuat pertumbuhan karakter vital tersebut terganggu dan menyebabkan kematian. Alel letal terbagi menjadi 2, yaitu alel letal dominan dan alel letal resesif. Alel letal dominan adalah alel yang dalam keadaan homozigot dominan menyebabkan kematian. Jadi yang menyebabkan kematiannya kalau homozigot dominan, hurufnya besar dua-duanya kodenya ya. Itu misalkan pada ayam redep atau apa ini bahasa Jawa kan. Ini bahasa Inggrisnya. Creeper ya. Bukan creep ya, creeper. Bukan ayam crispy yang jelas ya. Creeper nih. Lihat nih. Nah, ayam creeper itu begini. Sebenarnya ini ayam kelainan genetik achondroplasia ya, si kakinya itu pendek. Bukan ayam kate tapi ya. Bukan ayam serama tapi ayam redep gitu ya. Kayak begini. Tapi ini hidup. Karena ini adalah yang heterozigotnya. Lihat nih. Ayam redep R besar R kecil, R besar R kecil. Disilangkan dengan sesama redep lagi. Ini ya. Ini gametnya R besar R kecil. Misah nih segregasi. Misah. R besar R kecil tuh. Misah. Kemudian ini dari jantan. Ini dari betina. Ini berarti ini opum. Ini sperma. Nah, ketika ketemu R besar. Ini yang homozigot dominan. Dan ini yang letal. Tuh. Mati ini. R besar R kecil. Ini akan jadi redep. Nah, 2 ayam redep. Akan jadi ayam creeper. Ada 2. 50%. Maksudnya 2 di sini 2 kotak ini. Ini satu kotak ini R kecil ayam yang normal 25%. Normal jangkung ininya ya ayamnya. Nggak pendek tulang ininya nggak pendek. Begitu. Nah, kalau ini disebut alel letal tuh nih. Alel R besar ini adalah alel dominan dan letal, maka disebut letal dominan. Tapi baru terekspresikan menjadi letal, mati dalam kondisi homozigot dominan. Kalau dalam kondisi heterozigot kayak begini masih hidup. Nah, ini buktinya ada ayamnya begini. Cuman ini kelainan, cacat sebetulnya, ya. Tapi masih mungkin kawin sehingga bisa tuh punya keturunan begini. Dan dari keturunannya 25% akan mati. Kenapa? Karena bisa jadi ini. Peluangnya ya, 1/4-nya peluangnya akan mati. Begitu. Sekarang alel letal resesif. Sebaliknya ini adalah alel yang dalam keadaan homozigot resesif menyebabkan kematian. Jadi yang mati itu yang resesif, yang kayak gini nih. Misalkan pada albinisme pada jagung atau kedelai. Nih bagannya. Ini jagung misalkan. Nah, ini yang hidupnya yang hijau muda. Kalau yang putihnya mati. Ya, albino letal nih. Lihat nih persilangan. Misalkannya ada jagung A besar A kecil, ini yang hijau muda, dan A besar A kecil hijau muda. Hidup dia. Punya gamet pasti, segregasi ya. A besar dan A kecil. Ini juga sama A besar A kecil. Disilangkan. Ini betina, ini jantan. Berarti ini spermanya atau benang sari ya. Ini yang ada sel telur pada benang sari. Ini adalah, mohon maaf. Sperma yang ada pada benang sari dan sel telur yang ada pada putik. Nih ini. Gabung. Kalau ini ketemu ini A besar A besar. Ini A besar A kecil, ini A kecil. A besar A kecil, A kecil A kecil. Nah, ternyata yang A besar ini hidup dan ini adalah yang normal justru. Jagungnya hijau tua, punya klorofil. Ternyata ini adalah gen pengkode klorofil dan klorofil vital buat si jagung, buat tanaman biar bisa fotosintesis. Kalau ternyata yang A kecil ini nggak bisa mengkode klorofil sehingga nanti albino si jagungnya itu bule dan bule itu nggak punya pigmen ya. Pada tumbuhan ini adalah
dia tidak akan bisa berfotosintesis karena nggak mengandung klorofil. Kalau nggak bisa fotosintesis, ya karena dia autotrof, dia nggak bisa membuat makanan sendiri, maka akan letal, akan mati sebanyak 25%. Ya, kalau persilangannya seperti ini. Intinya adalah ini nih, A besar, A kecil inilah yang letal. Dan ini dalam kondisi apa? Dominan apa resesif? Homozigot resesif. Ya, yang heterozigotnya masih mungkin hidup, walaupun kurang optimal. Ya, kalau yang ini, wah ini yang normal, A besar, A besar. Begitu. Alel letal. Lihat bandingkan, kalau ini letalnya di dominan, R besar, R besar. Kalau yang ini, A kecil berarti letalnya resesif. Anda jangan bingung dengan huruf-huruf ini. Ya, di video sebelumnya saya sebutkan, huruf-huruf ini hanya logo, hanya simbol, hanya lambang. Misalkan R, kenapa R dari redep gitu. Anda mau pakai C, creeper, boleh. Ya, kenapa ini dari A? Bebas, hayong A. Gitu. Boleh nggak pakai di tempat yang ini ada G, Pak? G besar, G kecil? Nggak apa-apa. Green misalkan. Atau H gitu ya. Boleh. Ini saya sebenarnya pakai A gitu ya. Supaya kalian, nah itu H-nya. Karena ini hanya huruf gitu. Ya, hanya huruf. Baik. Sekarang kita ke interaksi gen. Yang barusan interaksi alel sudah ya. Dominasi tidak sempurna atau intermediate, kodominan, kemudian alel ganda dan alel letal. Sekarang ke interaksi gen. Apa sih bedanya? Kalau interaksi gen itu terjadi apabila ada 2 atau lebih gen. Ingat, bukan alel, gen. Ada 2 atau lebih gen yang secara bersamaan mengkatalis suatu protein untuk memunculkan karakter tertentu. Ya, gitu. Contoh gini lah. Ada gen A dan gen B gitu ya. 2 gen berarti ya. Ternyata gen A dan gen B itu mengkode karakter yang sama, yaitu bentuk rambut misalkan, atau warna kulit. Ya, biasanya kan warna kulit ditentukan oleh satu gen. Misalkan gen H. Ada H besar alelnya dan ada H kecil alel yang satunya lagi. Gitu. Ini mah enggak. Misalkan warna kulit ditentukan oleh gen H dan gen P gitu. H ya ada H besar dan H kecil sebagai alelnya. P ada P besar dan P kecil sebagai alelnya gitu. Ingat ya, gennya ada 2 atau lebih ini mah. Ya, 2 atau lebih gennya menentukan satu karakter. 2 gen atau lebih berinteraksi menentukan satu karakter, itulah interaksi gen. Beberapa contohnya ya, interaksi gen itu ada pada atavisme, ada epistasis hipostasis, ada kriptomeri, ada polimeri, dan ada komplementer. Kita bahas satu persatu. Atavisme dulu. Atavisme adalah munculnya suatu sifat fenotip akibat adanya interaksi dari beberapa gen. Ya, contoh atavisme adalah pada jengger ayam atau pial ayam. Jengger atau pial ayam. Bentuk jengger ayam tidak hanya diatur atau ditentukan oleh satu gen saja, melainkan oleh 2 gen, yaitu gen R dan gen P. Nih, nggak apa-apa ini R dan P aja. Anda mau ubah ini Pak supaya gampang ingatnya A dan B aja, nggak masalah. Ya, R dan P karena dari kata Ross and P ya nanti. Jika gen R dan P yang dominan huruf besar nih ya, hadir bersamaan, maka akan muncul fenotip walnut. Jika gen R dominan hadir sementara gen P-nya homozigot resesif gini, akan muncul fenotip rose. Jika gen P dominan hadir sementara gen R-nya homozigot resesif R kecil-kecil, maka akan muncul fenotip P. Ya, bukan PA ini ya, P. Fenotip single muncul jika gen R dan P-nya kecil semua. Homozigot resesif semuanya. Ya, kita lihat nanti. Nih, bentuk pial atau jengger ayam. Nah, ini yang disebut dengan walnut atau sumpel. Nih, ini bentuk jengger. Ini yang disebut dengan rose atau mawar atau gerigi nama lainnya. Jangan keder dengan istilah yang beda ya. Ini P, biji gitu ya. Seperti polong ya. P, biji. Bukan PA ya. Ini single atau tunggal atau belah atau bilah boleh. Nih yang kayak pang begini. Ini ayam, kalau Anda pernah melihat jengger-jengger ayam, kalau memperhatikan ayam nanti lihat ya jenggernya. Oh, ini P nih. Oh, ini si rose nih. Yang kayak gini si walnut, yang kayak gini single.
Nah, yang walnut itu genotipnya harus ada R besar dan P besar. Ingat, 2 gen. Gen R dan gen P. Yang kedua-duanya harus ada yang besar. Terserah yang satunya lagi mah. Mau homozigot, mau heterozigot. Maka genotip yang begini, R besar, R besar, P besar, P besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil, R besar, R kecil, P besar, P besar, R besar, R kecil, P besar, P kecil. Pokoknya ada R besar dan P besar salah satunya. Maka ini akan walnut. Ya, kalau yang rose harus ada R besar salah satunya. Boleh R besar, boleh R besar kecil. Tapi dengan catatan P-nya nggak boleh ada yang besar. Kalau P-nya ada besar lagi ya jadi walnut lagi atuh. Ya. Nah, sebaliknya P atau biji ini genotipnya harus R-nya kecil semua, P-nya harus ada yang besar. Boleh besar dua-duanya, ya. Boleh salah satunya saja kayak begini. Tak dengan catatan R-nya harus kecil. Kalau R-nya ada yang besar ya jadi walnut lagi atuh. Nah, yang single atau belah tunggal ya, ini semuanya harus kecil. R-nya kecil semua, P-nya juga kecil semua ya. Homozigot resesif semuanya, maka ini akan jadi single atau tunggal. Maka ketika ini disilangkan, ini klasik nih kayak Mendel ya. Ketika ini disilangkan, Anda sudah tahu kan gametnya Rose dengan Pi akan disilangkan, rose-nya yang begini, galur murni. R besar, P kecil, P kecil, R kecil, P besar. Ini kan rose ya. Ini kan Pi ya. Lihat. Ini gametnya apa? Gampang sekarang mah. R besar, P kecil. Ingat 2 gen, berarti akan terjadi independent assortment. R ketemu dengan P. Karena nggak ada kemungkinan yang lain, pasti R besar, P kecil. Ini pasti R kecil, P besar. Apalagi coba? R ini ketemu P ini. R ini ketemu P ini, R ini ketemu P ini, R ini sama aja R kecil P besar. Nah, kemudian terjadi fertilisasi gamet. Gamet ini ketemu dengan gamet ini, maka akan menjadi genotip ini. Betul ya? R besar, R kecil, P besar, P kecil. Nulisnya gitu. Dan ini adalah walnut. Ternyata hasil persilangan Rose yang kayak begini dengan P begini hasilnya 100% walnut. Nah, lihat, perhatikan. Sesama walnut dari generasi pertama ini dikawinkan lagi jadi P2 berarti. Nah, indukan lagi. Ini sesamanya jantan dan betinanya kita silangkan. Maka ini kan sama ya. Gametnya itu ini akan R besar P besar, R besar P kecil, R kecil P besar, R kecil P kecil. Ini juga sama. Nih yang jantan ke sini, misalkan yang betina ke sini, jadilah kotak klasik papan catur begini. Ya, 16 kotak dan ini posisinya selalu begini, segitiga gini nih. Ini yang 9, ini yang 3 begini, ini juga 3, ini 1. Lihat, yang 9 itu pasti yang walnut, yang ini yang mengandung R besar dan P besar. Yang ini yang mengandung R besar tapi tidak ada P besar, rose, ada 3. Yang mengandung P besar tapi tidak ada R besar, ini P ya. Yang tidak ada huruf besarnya semua single. 9 banding 3 banding 3 banding 1. Kok ini, Pak, ini kok sama dengan hukum Mendel di mana menyimpangnya? Menyimpangnya adalah dari terbentuknya fenotip baru, ada 4 fenotip begini, ya, dari 2 gen. Kalau yang hukum Mendel itu kan B besar, K besar disilangkan dengan B kecil, K besar, K kecil. Itu kan B dan K-nya itu kan 2 gen yang berbeda. Yang B itu bulat, yang K itu kuning. Ya, bulat dan kuning karakternya beda. Bulat mah untuk bentuk biji, kuning mah untuk warna biji. Kalau ini mah gen R dan P sama-sama mengkode fenotip yang satu yang sama yaitu jengger ayam. Gitu. Itu bedanya ya dengan si hukum Mendel. Ini bukan masalah perbandingan berarti ini mah, tapi masalahnya adalah adanya munculnya fenotip baru akibat interaksi 2 gen yang mengkode karakter yang sama gitu. Berikutnya epistasis hipostasis. Epistasis dan hipostasis merupakan interaksi yang berlangsung pada fenotip yang dihasilkan oleh 2 gen. Sama ya, ada interaksi 2 gen. Kedua gen berinteraksi menentukan ekspresi harusnya ya. Satu karakter misalnya warna sekam gandum. Ini kan warna sekam.
satu, tapi dikode oleh 2 gen yang berinteraksi gitu. Kedua gen masing-masing bekerja menghasilkan fenotip yang berbeda kalau masing-masing. Tapi alel dominan dari salah satu gen dapat menutupi ekspresi dari sifat alel dominan gen yang lainnya apabila hadir bersama. Nah, kita lihat nanti contohnya. Gen yang menutupi disebut epistasis, sedangkan yang tertutupi disebut hipostasis. Pada gandum terdapat 3 kemungkinan warna sekam, yaitu ada hitam, ada kuning, ada putih. Sifat hitam ditentukan oleh gen H. H itu hitam, H besar. Sedangkan sifat kuning oleh gen K. Lihat, H untuk hitam, K untuk kuning. Alel H diketahui epistasis terhadap K. Maka jika H ketemu dengan K hadir bersama, fenotip yang muncul adalah hitam. Kenapa hitam mengikuti H? Karena H epistasis terhadap K. Epistasis itu menutupi. Ya, gitu. Fenotip kuning K ya baru muncul jika hadir alel K besar tanpa adanya H besar. Karena kalau ada H besar satu aja ketemu dengan K walaupun K-nya besar, tetap yang menang adalah H. Karena H epistasis, K hipostasis. Warna putih baru muncul jika tidak ada alel H besar dan tidak ada alel K besar. Jadi harus resesif ganda. Boh tenaunya. Baik itu di alel H maupun di alel K nggak boleh ada yang besar. Berarti harus bagaimana? Harus H kecil, K kecil, K kecil, K kecil. Baru putih itu. Ya, supaya gampang. Lihat di sini. Contoh epistasis hipostasis pada kulit gandum, pada sekam gandum ya. Lihat nih, di dalam kromosomnya nih. Ini lokus untuk gen H, ini lokus untuk gen K. Ada 2 gen, H dan K. Dan punya 2 alel. H-nya ada H besar, ada H kecil. H besar ini pasti dominan terhadap H kecil. H besar itu hitam, H kecil bukan hitam. Ya, K ini adalah kuning, K kecil bukan kuning, gitu, putih. Ya. Nah, sementara ini ke sini, ya, gen ini dengan gen ini, kalau ini dengan ini nyebutnya kita alel karena satu gen H. Kalau ke sini ini adalah beda gen H dan gen K. Gen H epistasis terhadap K, berarti K hipostasis terhadap H. Ya. Epistasis itu menutupi. Jadi jika alel H hadir bersama dalam suatu genotip bersama alel K, maka nanti fenotip yang munculnya adalah fenotip H. Ya, hitam. Kalah si K ini. Ya. Contoh lihat. Genotip H besar, H kecil. K besar, K kecil. Ada H besar ya. Ada K besar. Ini hitam, ini kuning. Mana yang menang munculnya? Hiyo guys ditulis pan. Hitam. Kenapa hitam? Karena K tertutupi oleh H. H epistasis. K hipostasis. Berarti kalau bersamaan atau hadir bersama semacam ini, maka yang menang adalah yang H. H itu apa? Hitam. K itu kuning. Supaya lebih jelas. Lihat, kalau saya punya indukan gandum hitam, lihat ini, ada H besar hitam ya, K-nya kecil komo, kuningan pisan ini mah. Hitam. Dan ini kuning. Oh, kenapa kuning? Nggak hitam ini. Nah, H-nya kecil semua. Dan K-nya ada yang besar, pasti kuning. Nah, ini klasik lah. H besar, K kecil. Ini H kecil, K besar gametnya. Ketemulah ini fertilisasi generasinya, anakannya jadi H besar, H kecil, ya, K besar, K kecil. Digabungkan. Ya. Hitam. Kenapa hitam? Kan ada H besar, ada K besar. Ya karena ini epistasis, ini hipostasis, yang muncul adalah hitam. Kita silangkan F2 lah. Woi, ini P2 ya harusnya. P2-nya adalah H besar H kecil, K besar K kecil, disilangkan dengan H besar H kecil, K besar kecil. Ini harusnya ke bawah. Ke sini ya. F2-nya adalah ini. Ini F2-nya. Nah, F2-nya akan ada seperti begini saja, sama seperti diagramnya si Mendel, sama, cuman apa namanya, penerjemahannya, interpretasinya yang beda. Lihat, ya, ini udah jelas hitam di Mendel juga, pasti hitam. Ini hitam yang 9 ini, ya. Tapi ini kok ikut hitam juga, ya, karena nggak ada K besar di sini. Ini juga hitam, nggak ada K besar. Ini juga hitam, nggak ada K besar. Ini ada K besar, kenapa nggak kuning? Ya, karena H epistasis terhadap K. Walaupun ada di sini lihat kuat dua-duanya. K
H besar dua-duanya. Kenapa hitam? Sekali lagi, ini epistasis, yang K-nya hipostasis. Lihat yang kuning baru muncul di sini. K-nya besar, H-nya kecil semua. Ini kenapa kuning? Ada K besar walaupun satu. Kuning ini karena H-nya kecil semua. Ini juga sama. Nah, ini kenapa jadi putih? Kagak ada H besar, gak ada H kecil, gak ada K besar. H dan K-nya kecil semua. Maka karena ini gabung ke sini 12, kuning 3, putih 1. Inilah epistasis, hipostasis. 12 banding 3 banding 1. Ini ada yang menyebutkan nanti ada epistasis hipostasis itu dibagi lagi, ada epistasis dominan, epistasis resesif yang perbandingannya tidak seperti ini. Nanti itu dilanjutkan saja. Ya. Ada kriptomeri. Apa itu kriptomeri? Kriptomeri adalah sifat gen dominan yang tersembunyi jika gen dominan tersebut berdiri sendiri. Jika gen dominan tersebut berinteraksi dengan gen dominan lainnya, maka sifat tersembunyi itu akan muncul. Jadi dua gen dominan berinteraksi, baru muncul fenotip yang tersembunyi itu. Ya, jadi ada dua gen. Contoh kriptomeri terdapat pada warna bunga Linaria marokana, lain marokankeun, marokana ya, Linaria marokana. Warna bunga Linaria marokana tersebut ditentukan oleh dua gen. Nah, kita sebut saja gen A dan gen B. Gitu. Gen A adalah gen penentu ada tidaknya antosianin. Antosianin itu pigmen pemuncul warna bunga. Lihat, gen A adalah gen pemuncul warna bunga gitu. Ya, ada dua alel kan, alel A besar, ada alel A kecil. Alel A besar ada antosianin, warna bunganya akan muncul. Ingat, gen A itu penentu ada tidaknya antosianin. Alel A ada, alel B tidak ada gitu. Alel A kecil, alel A ada, alel A kecil, A besar ada, A kecil tidak ada. Aduh, supaya kieu ya. Kemudian ada gen B. Gen B adalah penentu basa atau asam. Alel B basa. Ini yang akan menentukan warna bunganya ungu. Alel B kecil, asam. Warna bunganya akan merah. Tapi ini, gen B ini bisa ungu atau merah kalau muncul warna bunganya. Berarti harus ada A besarnya. Percuma ada B besar atau B kecil mau ungu merah gimana? Dan antosiannya tidak ada, bunganya pasti putih. Berarti ini sudah dipeto. Di sini kan nggak ada A besar, adanya A kecil. Walau nggak gini mikirnya. Gimana mau bisa menentukan warnanya apa? Ya, dan dia tidak punya zat warna. Seperti gini. Itu si orang botak yang nggak punya rambut itu keriting apa lurus ya rambutnya? Geus puguh teu bogaan buuk, botak. Nanya buukna tipenya gimana? Ini juga sama. Itu si warna bunga yang nggak muncul warna itu warnanya ungu apa merah? Pertanyaan konyol kan? Nah, maka warna bunga ini ungu atau merah baru muncul kalau ada alel A besar gitu. Kita lihat nanti di diagram. Jadi warna ungu adalah sifat dominan tersembunyi yang baru akan muncul jika terdapat interaksi alel dominan pada gen A dan gen B bersamaan. Jadi ungu belum muncul kalau berdiri sendiri. Kalau A dan B besar-besar ada bersamaan, maka dia baru muncul warna ungu. Lihat ini. Lihat, ini adalah warna merah. Ini warna putih. Kenapa merah ini? Kenapa merah? Antosianinnya ada, tidak ada ini. Ya, A-nya besar kan? Ini B. B kecil, lihat. Bunganya merah. Ya. Kalau B-nya ini besar, ungu nanti. Ini A kecil, B besar. Ini ada tidak? Penumbuhnya tidak ada. Ini warna untuk apa? Untuk ungu, Pak. Ini untuk ungu. Tapi kan ini tidak ada penumbuhnya. Penumbuh warnanya nggak ada, kode untuk ungu memang ada, tapi penumbuhnya nggak ada, maka dia akan albino, nggak punya warna alias putih. Begitu. Coba ini gametnya ada sudah tahu lah, A besar, B kecil, ini A kecil, B besar. Gabung fertilisasi F1-nya ini, A besar, A kecil, B besar, B kecil. Gabungkan lagi. Ya. Ini adalah ungu. Dari mana ungu? 100% ungu ini. Lihat.
Ada A besar, ada B besar. Pasti ungu. Ingat, kalau ada A besar, B besar, mau berapa biji pun pasti ungu. Lihat. Ungu disilangkan dengan ungu yang begini. Gametnya tetap A besar, B besar, A besar, B kecil, A kecil, B besar, A kecil, B kecil. Ini juga sama. Berarti udah gamet ini akan disilangkan dengan gamet ini 4 kali 4. 4 ke sini, 4 ke sini. Jadilah klasik ya, papan caturnya sama kayak begitu. Pasti komposisi besar kecilnya sama begini. Yang beda interpretasinya. Lihat, ini 9 yang ke sini seperti Mendel. Yang 9 ini pasti yang mengandung A besar, B besar. Sok, cek satu-satu. Pasti ada A besar, B besarnya. Inilah ungu. Baru muncul ungu itu kalau ada A besar, B besar. Ada 9. Kemudian yang 3 ini ada A besar tapi tidak ada B besar. Maka ini akan merah. Karena kalau ada B besar lagi jadi ungu. Kalau yang ini sebaliknya. Ya, ada A kecil tapi nggak ada A kecilnya semua, baik B besar maupun B kecil nggak ngaruh. Kenapa? Karena A kecil itu pasti nggak muncul warna. Pasti putih kan? Ini putih. Kenapa ini putih? Kan ada B besar. Karena tidak ada zat penumbuh warna. Ini juga tidak ada zat penumbuh warna. Ini juga tidak ada penumbuh warna. Ini juga tidak ada penumbuh warna. Jadi ungu dan merah ini nggak ngaruh. Kenapa? Nggak ada zat penumbuh warnanya, antosianinnya. Begitu. Karena ini homozigot resesif. Semuanya. Berarti ini putih. Seperti itu. Ya. 9:3:4. Cryptomeri. Anda harus tahu konsep ininya. Karena dalam soal nggak mungkin begini. Nyeples sama. Ya. Sekarang polimeri. Polimeri merupakan bentuk interaksi gen yang bersifat kumulatif, saling menambah. Polimeri terjadi akibat adanya interaksi dari 2 gen atau lebih, sehingga disebut gen ganda. Ingat, gen ganda berbeda dengan alel ganda. Pada alel ganda, satu karakter ditentukan oleh banyak gel satu gen, banyak alel satu gen. Sedangkan pada gen ganda, suatu karakter ditentukan oleh banyak gen yang berinteraksi kumulatif. Gini, kalau alel ganda contohnya, ya, rambut kelinci. Satu karakter kan rambut ditentukan oleh berapa alel? Banyak. Ada C+, ada CCH, ada CH, ada C kecil. Itu alel ganda. Golongan darah ABO. Ada IA, IB, I0. Tilu kan lebih dari 2. Tilu alel, satu karakter. Kalau ini bukan. Kalau gen ganda itu gennya lebih dari 1 untuk satu karakter. Ya, misalkan warna gandum di sini ya contohnya peristiwa polimeri itu terdapat pada warna biji gandum atau bulir gandum. Warna bulir gandum bergradasi mulai dari merah pekat sampai putih. Ya, itu ditentukan oleh gen, 2 gen. Semakin banyak alel dominan pada fenotipnya, maka sifat dominan atau yang merahnya akan muncul pada fenotip. Sifat resesif atau putih baru akan muncul jika pada genotip tidak ada alel dominan sama sekali. Coba lihat. Sifat merah pada gandum ini, biji gandum ini ditentukan oleh 2 gen. Saya kasih kode, 2 gennya itu yang pertama gen M1 dan M2. Anda boleh ganti ini menjadi A, ini B, nggak masalah. Ya, misalkan ini M1, ini M2. Ya, maka alelnya M1 kecil ya, M2 kecil. Ini adalah alel dengan ini alel dengan ini. Ini 2 gen yang berbeda. Ya, kalau ini A, ini B, berarti ini A kecil, ini B kecil, gitu. Analoginya ya. Disilangkan gandum merah homozigot, nah besar semua, dengan gandum putih, nah kecil semua. Seperti ini, M1, M2 besar-besar, ini juga, ini kecil-kecil. Maka ini akan jadi besar kecil, gitu pasti. Ini sama dengan Mendel, cuma ganti huruf aja. Ya, semuanya akan merah. Tapi ketika ini disilangkan sesamanya, akan muncul juga kotak seperti begini, sama. Ini kalau Anda ganti menjadi A besar, B besar, B besar. A besar, A besar, B besar, A besar, B kecil. Gitu. A besar, mohon maaf. A besar, B besar, B kecil. Kayak begitu terus. Lihat. Sepanjang ada alel dominan, ada huruf besar, ini pasti semuanya merah. Ada 15 kotak. Kalau ini putih, tidak ada alel M besar di kedua gennya. Baik M1 maupun M2. Nggak ada yang besar sama sekali, baru putih. Kalau ini merah. Kenapa? Di M2 ada
besar. Ini kenapa merah ada 2? Ini kenapa merah di sini ada? Ini kenapa merah di sini, di sini? Dan merahnya mana? Ini merah pekat, ini merah biasa, ini merah sedang. Ingat kalau M besarnya ada 4, 1, 2, 3, 4. Ini paling merah. Ini udah berapa M besarnya? Tuh, 2, 3. Ini lumayan merahnya. Sama dengan ini. Nah, ini 2. Ini cuma 2. Ah, ini merah sedang. Cuma 2. Ah, ini hanya 1. Ini merah muda. Ah, ini nggak ada. Ini putih. Ah, bergradasi. Turun ya. Dari merah pekat, merah, merah sedang, merah muda, dan putih. Nah, maka perbandingan fenotipnya adalah 15:1. Itu polimeri. Banyak kasus yang lain. Komplementer. Nah, kalau komplementer merupakan interaksi 2 gen atau lebih yang saling melengkapi satu sama lain. Suatu sifat dominan baru akan muncul jika alel dominan, ingat alel dominan dari kedua gen hadir bersama. Jika salah satu saja alel dominan dari kedua gen tidak hadir, maka yang muncul adalah sifat resesifnya. Ada dua karakter, ada 2 sifat yang saling bertentangan, ada sifat dominan, ada sifat resesif, ditentukan oleh 2 gen, bukan oleh 1 gen, tapi oleh 2 gen. Tapi interaksinya gimana? Kalau gennya ada dominan dua-duanya, alelnya ada alel dominan di 2 gennya, ya, itu akan muncul sifat dominan. Kalau tidak ada sama sekali sifat dominannya di dua-duanya, mohon maaf, kalau di salah satu gennya tidak ada sifat dominan, maka tidak akan muncul. Ya. Contoh peristiwa komplementer adalah pada warna bunga Lathyrus odoratus. Warna bunga ini ditentukan oleh gen C dan P. 2 gen, lihat, 2 gen. C dan P. Berinteraksi C dan P ini. Gen C adalah gen penumbuh pigmen warna, ya, bunga pada bunga ya. Sementara gen P adalah gen penghasil protein yang memunculkan warna ungu pada bunga. Alel resesifnya C dan kecil dan P kecil mengekspresikan sifat sebaliknya. Maksudnya apa? Kalau C besar adalah penumbuh warna, C kecil berarti tidak akan menumbuhkan warna. Kalau P besar adalah menghasilkan warna ungu, kalau P kecil tidak menghasilkan warna ungu. Warnanya mual ungu, bodas. Ya, begitu. Jika terdapat alel C besar dan P besar bersamaan pada suatu genotip, maka akan muncul warna bunga ungu. Kenapa? Penumbuh warnanya ada, P besar sebagai pemuncul ungunya ada, maka bunganya akan ungu. Jika tidak terdapat salah satu saja dari alel C besar dan P besar, maka bunga tersebut akan berwarna putih. Salah satu saja tidak ada C besar dan P besar, maka akan berwarna putih. Coba lihat, ya. Lathyrus odoratus warna bunganya ditentukan oleh gen C besar dan P besar. Disilangkan nih. Ini kan putih. Kenapa putih ini? Hanya ada C-nya itu, hanya ada huruf besarnya di C, di P nggak ada. Ini hanya di P, di C nggak ada huruf besar. Maka ini putih-putih. Ini C besar, C kecil, P besar gametnya. Fertilisasi, peleburan, jadi C besar, C kecil, P besar, P kecil. Begini. Nah, jadi ungu. Kenapa jadi ungu? Karena ada C besar dan P besar, iya betul. C besar dan P besar hadir bersama, maka jadi ungu. Komplementer, saling melengkapi. Ungu dengan ungu kita silangkan, coba jadi diagram seperti Campbell lagi begini ya. Gamet kan tahu ya, C besar, P besar, C besar, P kecil, C kecil, P besar, C kecil, P kecil, klasik yang begini. Ini juga sama, nggak saya tulis. Kemudian fertilisasi, udah bikin begini. Kesini yang jantan, kesini yang betina. Ya, ini ya disilangkan kan, jantan betina lah pasti, masa LGBT ya, ini bukan gay ya, ini jantan, ini betina. Jadi ini gabung dengan ini jadi ini gabung dengan ini jadi ini gabung dengan ini jadi ini, bisa meren. Oke, sama saja begini diagramnya, 9:3:3:1 kan harusnya, tapi yang ternyata yang ini putih, yang begini ungu. Ungu itu yang bagaimana? Yang ada C besarnya dan P besarnya. Kalau hanya ada C besar tapi P-nya kecil semua, putih. Kalau hanya ada P besar saja, C-nya kecil semua, putih. Komo nggak ada dua-duanya yang besar, putih. Jadi yang ini pasti putih keseret. Jadi ungu banding putih 9:7. Yang 9 yang ungu, ini yang dilingkari adalah yang putih. Semoga kalian bisa memahaminya. Nanti diulang-ulang lagi saja. Ya, alhamdulillah materi penyimpangan semu hukum Mendel telah selesai. Sampai bertemu lagi pada bahasan materi pola-pola hereditas dan hereditas pada manusia. Insya Allah ya, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan, ya, pemahaman, mudahnya kita untuk mengerti untuk bahasan ini, dan semoga bisa memanfaatkannya untuk hal-hal yang
positif. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Barakallahu li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.